Selamat datang di channel Dream Night Side. Ya, masih sama Ridwan Harahap Dan saya Feren Christian akan menceritakan cerita misteri yang dari teman-teman Dream Night Side maupun dari kalangan teman-teman kita juga. Jadi ini ada salah satu kejadian atau cerita, Feren, dari teman dekat kita sendiri yang sering menemani kita untuk syuting Dream Night Side. Jadi teman kita ini adalah balik layarnya Dream Night Side, dan baru-baru ini sebelum kita syuting ternyata dia menceritakan hal mistis pertama kali bertemu dengan hantu. Nyata. Betul. Nyata. Nyata sekali. Tapi gue ngeliat lu hari ini agak aneh sih. Kenapa? Lu pakai sarung sih bro. Ya biar aman aja. Biar aman sih. Ya. Oh ya wajar sih. Udah jam 2 studinya. Betul. Banyak nyamuk. Betul. Jadi biar aman aja. Jangan lucu dong. Iya, tidak mau melucu ya. Saya sudah tegang ini dari tadi. Jadi ini ceritanya Feren. Ini teman kita yang bernama Firdaus ya. yang tidak mau menceritakan di depan layar kamera karena malu dan sangat pemalu orangnya. Sebenarnya orangnya ada di sini. Betul. Ini ada yang lagi megangin lighting. Betul. Tetapi dia tidak mau menceritakan ke kita. Betul. Bukan mau menceritakan kita, tidak mau menceritakan langsung. Di depan kamera langsung. Betul. Benar. Ini Firdaus ini adalah salah satu orang yang bergabung di salah satu komunitas yang terkenal di kota Palembang. Ya. Jadi di salah satu komunitas itu dia mempunyai teman yang bernama Rio ini adalah salah satu orang yang mempunyai anak dan ayah dan ibu angkat di dalam kehidupannya. Ya. Jadi ayah dan ibu angkat ini bertinggal di salah satu sekolah di kota Palembang. Betul. Jadi waktu itu si Firdaus ini menceritakan bahwa katanya ayah dan ibu angkatnya Rio itu sedang pulang ke rumah aslinya untuk ada salah satu kegiatan yang sering mereka lakukan setiap minggu. Iya. Jadi di kesempatan ini Rio yang disuruh untuk menjaga sekolah tersebut. Oke. Jadi kita akan gambarkan dulu sekolahnya dan rumahnya seperti apa, Fer. Ini kita gambarin dulu lewat cerita ya. Betul. Nanti lu bisa gambarin sketsa aja kan? Insya Allah lah ya, kita coba ya. Sedikit sudah siapin sih spidol. Sedikit lah. Ya kita coba lah ya. Mungkin next nanti kita bisa pakai tag bro. Iya mungkin. Kalau udah naik subscriber. Jadi jangan lupa subscribe ya. Subscribe, nonton juga, like. Betul, gitu. Like juga. Gratis. Ya jadi rumahnya itu Fer di dalam sekolah tersebut. Ya. Ini entah kalau gambaran Firdaus ini entah itu di depan atau di belakang rumahnya ini. Pokoknya di sekolah itu sekolahnya lebar. Di depannya itu ada gerbang utama biasanya. Ya. Dan di belakang itu ada gerbang yang kecil untuk biasanya untuk anak-anak yang telat atau yang kabur ya kan. Betul. Seperti saya sekali. Seperti kamu. Betul. Saya juga sih. Iya. Jadi di situ ada gerbang kecil dan di sebelah gerbang kecil itu ada rumahnya. Betul, di depan rumahnya itu kelang 50 meter atau 30 meter gitu. Iya. Ada perpustakaan dan di depan perpustakaan itu menghadap ke sini lah. Oh. Oke, menghadap ke sini, ke kanan kita, dan di depan perpustakaan itu ada pohon. Betul. Pohonnya tidak bisa kita sebutkan. Iya. Karena nanti takutnya Anda tahu sekolah yang mana. Betul. Oke. Jadi si Rio ini mengajaklah Firdaus untuk menemani menjaga sekolah tersebut di rumah tersebut. Jadi waktu itu setelah sampai di rumahnya itu pukul 11 malam. Jam 11 malam. Betul. Okay.
Jadi saat sampai, si Rio pun langsung bergegas untuk tidur. Dan Firdaus juga tidak mau melewatkannya juga. Iya, untuk tidur Betul. pastinya. Jadi dia langsung juga ingin tidur. Tetapi Firdaus ini merasakan hawa yang panas sekali di rumah tersebut. Iya. Karena biasanya memang kalau kita di tempat yang baru itu kita merasakan hawa tersebut, ya kan? Biasanya begitu, Feren, betul? Kalau Betul. dari sisi supranatural, betul ya? Nah, Gue jadi- sambil menganalisis ini betul. bro. Jadi saat seperti itu, akhirnya Firdaus tidak bisa tidur Ya. karena dengan hawa. Tiba-tiba beberapa lama setelah tidak bisa tidur, alias istilahnya mencari tidur lah, kita ngawang-ngawang biasanya Iya, kan. betul. Setelah lagi mengawang-awang, ternyata terdengar ketawa wanita yang sangat, pertamanya kecil sekali suaranya, tertawanya. Tiba-tiba setelah beberapa menit akhirnya membesar ketawanya. Jadi karena rasa penasaran Firdaus, akhirnya dia beranjak dari kasur tersebut. Tapi sebelum dia ingin melihat, dia membangunkan si Rio ini, Oh, ya. sempat membangunkan diri. Sempat membangun Rio. Yo, itu apa itu, suara apa itu? Dan Rio pun bangun dengan, ya kalau misalnya orang tidur dibangunin gitu, kayak ngawang gitu kali ya. Iya mungkin. Rio pun langsung menjawab, paling itu anak kecil atau anak-anak sini yang sering ganggu katanya. Dan Firdaus tuh penasaran sekali tuh. Penasaran sekali, benar. Dan akhirnya dia meneruskan untuk melihat ke jendela, apakah benar itu anak-anak atau orang yang mengganggu mereka. Jadi saat dibuka jendela, tidak ada siapa-siapa, Vera. Iya. Saat itu tidak ada, tapi suaranya semakin keras sekali, Semakin seperti kenceng lah ya. ada di samping kuping Ya. si Firdaus tersebut. Ya. Jadi saat masih mencari, ngelihat kiri kanan, dan tiba-tiba ada sesosok wanita dan menggandeng seorang anak-anak menembus dinding perpustakaannya Wahyu. sambil tertawa. Wah, merinding banget bro asli. Selama ini juga saya sudah, Kalau nggak percaya nih, bulu gue ini naik iya, asli. ini bulu kuping saya juga sudah menangis. Iya, ini biar cair aja, Bu. Lanjut bro. Maaf ya. Lanjut. Jadi sambil tertawa dan berjalan menuju pohon di depan perpustakaan. Wah, Jadi saat sambil tertawa ini, Mas, sambil tertawa. Firdaus pun merasa bahwa paling ini juga orang yang ingin main-main dengan Firdaus. Merasa tidak percaya. Betul, merasa tidak percaya bahwa itu hantu. Hantu. Jadi hampir Firdaus ingin membuka pintu rumah tersebut untuk melihat benar apa tidak. Ya. Tetapi terhenti karena dia langsung melihat apakah seseorang ini napak kakinya di ubin atau di bawah tanah atau tidak. Ya. Dan ternyata Ya. dia tidak bertapak, tapi dia mengambang di atas tanah. Oke. Oh shit, man. Oh shit. Gila, ini ceritanya. Ini menurut gua sih lebih ke nyata ya. Betul. Karena gua gini. Apa? Kalau lu sambungin dulu lah ceritanya. Iya. Ya lu sambungin aja dulu ceritanya. Jadi sambil berjalan menuju pohon, sambil melayang sambil tertawa. Tertawa kayak terbang gitu bro. Iya, Wow. tertawa terbahak-bahak seperti layaknya wanita kalau tertawa. Mungkin Anda pernah mendengar kuntilanak atau mungkin sound efek kuntilanak seperti itu, tapi ini suaranya sangat keras dan hampir mungkin ada di sebelah kalian. Jadi saat itu berjalan menuju pohon dan tiba-tiba makhluk ini terbang ke atas pohon tersebut. Wow shit.
lebih seramnya lagi, terbang sambil berbalik ke arah Firdaus untuk melihatkan atau menampakkan muka tertawanya itu. Shit. Wow. Sambil tertawa. Coba kalian bayangin, teman-teman, Anda dilihatkan terbang, dilihatkan muka sambil tertawa. Ya. Mungkin nanti saya akan visualkan seperti apa gambar sosok Mukanya. perempuan dan anaknya ini ya. Ya. Jadi sambil terbang seperti itu, dan badan Firdaus pun tidak bisa bergerak sama sekali kan. Ya. Dan Firdaus pun bingung, seperti layaknya dia tuh ingin dipertontonkan. Lu lihat gua dulu sampai atas baru lu. Jadi lanjut bro. saat terbang, Firdaus tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat sambil Firdaus berbaca surah-surah yang dia hafal. Iya. Setelah ini hilang, ya, Hilang. makhluk ini hilang, dan Firdaus pun bisa bergerak dan langsung lari ke kasur untuk tidak bisa ingin melupakan apa yang dia lihat tadi. Iya. Tapi dia tidak bisa tertidur sampai subuh, azan subuh, dan akhirnya dia bisa tertidur. Dan Firdaus pun menanyakan kepada Rio. Pada Rio. Betul. Bertanya pada Rio Keesokan harinya. pagi harinya. Oke. Setelah dia bangun tidur, dia langsung menanyakan. Kata Rio pun, Firdaus bertanya, "Yo, tadi malam gue lihat sosok yang terbang ke pohon sambil tertawa." Lalu Rio dengan santai bilang bahwa, "Oh, ini biasa, itu paling yang ngeronda, tenang aja, nggak apa-apa, aman." Firdaus pun tidak percaya bahwa itu orang ngeronda. Pasti. Gimana caranya orang ngeronda untuk terbang ke atas pohon? Dan akhirnya beberapa hari, seminggu apa, Firdaus pun menanyakan lagi kepada Rio. Yeah. Saking penasarannya, "Yo, serius, gue lihat sesosok makhluk dan anaknya itu terbang ke pohon depan perpustakaan waktu malam itu." Dan Rio pun menjawab, "Ya, itu sering terjadi, Fuck. dan memang ada makhluknya di situ." Wow. Aduh. Oke. Akhirnya bisa menceritakan cerita ini yang sudah Ya. lama kita take-nya. Cerita ini sih sebenarnya singkat bro. Betul. Tapi gini, mungkin gua lebih ceritain ke spiritual. Karena gua lu langsung mau menganalisis nih. bukan analisis. Apa? Lu cerita, saat lu cerita, gua ada di cerita itu bro. Oh, lu lagi sedang berada di situ. Iya, makanya gua dari tadi merasain gimana Jadi lebih gua sinkronin lagi ceritanya. Oke. Nah, mungkin lu dari cerita ya. Gua dari visual masa lalu atau mata yang lain. Mata yang lain. Bisa melihat ke sana. Ceritanya tuh dia tuh terbangnya tuh gini bro. Kalau lihat dari mata visualnya aku, dia tuh terbang kayak gini. Slow motion tuh, lu tau nggak slow motion? Iya. Slow motion terbang kayak pelan-pelan banget. Kayak yang kalau misalnya lu ngikat boneka terus lu tarik pelan-pelan tuh. Iya. Ya, gitu. Tapi bukan kayak narik. Oke, bukan narik. Ya, lu tau lah pasti Iya. orang I foto know. slow motion I know. segala macam. Kayak gitu terus set langsung ngebalik kayak gitu bro. Itu nyata banget bukan dipikir di mata gua. Lebih jelas. Kalau ini cerita bukannya settingan atau segala macam, ini bener. Nah, dan lebih parahnya lagi itu, dia tuh sampai subuh itu kenapa nggak bisa tidur? Mungkin cerita dulu denger singkat. Mungkin dia si siapa Firdaus takut. Oke. Itu dia mendengarkan suara itu terus bro. Bukan mendengarkan suara itu, dia di kupingnya tuh merasa terbayang-bayang suara itu. Ya, terbayang suara itu tuh sampai mengganggu untuk dia tidur. Oke. Padahal itu nggak ada lagi suaranya. Cuman kayak terngiang-ngiang terus. Iya, terngiang-ngiang. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya, terngiang-ngiang. Ya, terngiang-ngiang. Ya, terngiang-ngiang gitu. Itu yang lebih parahnya sih. Oh, bahaya. Mungkin ini gue boleh bertanya dulu ya. Mungkin apakah seseorang manusia gitu atau kita lah layaknya melihat makhluk halus tersebut pertama kali,
Apakah selalu terngiang-ngiang beberapa hari atau tidak? Itu pasti bro. Itu pasti. Sampai 1 minggu 1 bulan itu kan peribahasa orang zaman dulu, bukan zaman dulu sih. Orang tua yang lama. Itu kita bisa sakit kalau ngeliat gituan. Bisa dibuatnya demam. Segala macam tuh pasti lu pernah dengar. Iya, pernah sih. Nah, mungkin si fisiknya si Firdaus ini kuat. Oke, bisa jadi sih seperti itu ya. Kuat karena jadi, tidak sakit. Atau mungkin bukan fisiknya juga, mungkin dia beribadahnya juga kuat mungkin. Jadi tidak bisa langsung sakit dan lain-lain. Bener. Mungkin yang kedua ada yang sisi lainnya mungkin dari si Firdaus kita nggak tahu. Karena Firdaus tidak menceritakan ke kita ya. Hati-hati Firdaus. Habis ini Anda pulang tidak bisa tidur. Tapi ya cerita ini bro, gue lanjutin cerita si menyingkronkan cerita tadi. Sebenarnya Firdaus ini orang yang berani. Menurut gue, menurut orang yang berani melihat. Mungkin dari sinkron dari kata si Rio, itu cuma orang yang ganggu. Mungkin dari situ dia bergejolak ingin melihat dong. Betul. Masih sisi penasaran banget pasti. Masa gitu kan? Mungkin langsung dia lihat. Mungkin kalau dari sisi pandangan gua tuh si Rio ini pas tembus dinding, si Kunti ini tembus dinding. Kunti. Iya beneran betul. Iya, maksud gua jangan peribahasa itu. Ini jam 2 bro. Iya, terus? Ya si wanita ini menembus dinding. Terus nembus dinding itu belum si Firdaus ini belum sadar. Belum sadar. Kalau dari penglihatan gue. Dari penglihatan lu dia belum sadar bahwa itu tuh mungkin karena tadi gue cerita juga bahwa Firdaus itu sempat ingin membuka pintu kali ya. Karena tidak sadar ya. Karena tidak sadar. Tembus dinding belum sadar kalau itu hantu. Dan dari yang saya lihat, dia tuh tersadarkan baru dia si wanita ini terbang, itu dia sadar. Baru dia sadar. Gue merinding banget ini bro. Fuck. Oke, itu aja lah bro. Mungkin sekarang tugasnya Fer untuk menganalisis dan saya untuk menggambar sosoknya ya. Mulai saja. Aku langsung menganalisis, kamu menggambar ya. Betul. Ya dari analisis gue sih. Si Firdaus ya. Si Firdaus ini mungkin tidak permisi dulu. Kan tempat yang baru nih. Ya bro kan? Lu sambil gambar sambil ini ya bro. Maksudnya tuh kita datang ke tempat yang baru tuh harus permisi atau enggak basa-basi lah. Karena mungkin kita berdampingan dengan sesuatu itu, dengan makhluk yang lainnya. Lebih sopannya sih menurut gua sih permisi. Buat teman-teman juga nih, saran gua kalau lu mau ke tempat-tempat yang bukan tempat-tempat sih, mau tempat yang baru yang dikunjungi, lu harus permisi atau enggak salam. Kalau Islam kan assalamualaikum. Kalau agama lain mungkin ada peribahasa yang lain untuk mengucap salam. Lebih kalau mau tidur lebih ke baca doa, atau yang kedua lebih maksud gua pentingnya membentengi diri dari hal-hal gaib itu ya doa. Itu yang pertama, itu doa tidur itu membentengi sekali, kita tidak terganggu dari hal-hal itu dan mimpi buruk. Menurut gua itu maksud gua analisis sedikit sih bro. Si Rio ini nggak terlalu banyak karena kita tahu Rio sih maksudnya itu bukan dia si Firdaus, kita tahu Firdaus sih. Jadi mungkin si Firdaus ini kurangnya permisi, mengucap salam, masuk rumah mungkin sih. Terus yang ke ini mungkin dia kecapean juga sih. Karena kan cerita awal asal mulanya tadi dia cerita tuh habis pulang ngumpul-ngumpul bersama teman-teman komunitas ya. Komunitas yang itu mungkin dia kecapean. Ya mungkin ya gimana sih bro, namanya rumah sekolah ya. Betul. Siang rame, malam nggak ada orang. Betul. Iya kan, nggak ada orang sama sekali. Ya mungkin ya
ya hantu pasti seneng lah tempat-tempat yang malam nggak ada orang, yang udah lama nggak ditempatin, ya gitulah mungkin. Ini si Bro Ridwan lagi menggambarin visual sosok ininya ya. Wah, gila, parah. Tempatnya jangan lupa bro. Ya mungkin itu buat teman-teman, menurut gue itu saja sih. Jangan lupa baca doa kalau ke tempat-tempat yang baru dikunjungin. Itu jangan sampai lupa, bahaya banget. Ya bisa-bisa kita digentolin, apa sih namanya? Diikutin atau ditiban ya kali ya? Ya diikutin. Bahasa lainnya diikutin. Itu bisa jadi. Itu bahaya banget kalau sampai diikutin ke rumah atau gimana. Ya namanya maksud gua manusia tuh nggak sadar kadang adanya hal-hal itu. Wah, kita nih syutingnya di rumah kita satunya ya. Ya bro ya. Iya. Bukan di rumah yang kemarin. Tapi tetap kok kita serumah. Tenang aja. Tenang aja. Kita walaupun masa pandemik masih jaga-jaga kok. Ya. Mungkin maaf kalau gambarnya agak jelek kali ya. Ya itu. Karena kebatasan waktu juga kan. Iya benar. Tapi kalau saya lihat mungkin saya akan gambarkan yang denahnya dulu kali ya nih. Boleh. Denahnya tuh yang seperti ini tadi. Kelihatan nggak sih? Mungkin kita bisa foto kan nih bro, kita masukin. Ya, nanti kita foto lah ya. Tapi maksudnya ini perpustakaannya, ini pohonnya, ini rumah, dan ini pintunya. Seperti ini. Iya. Ya kan? Lalu di sini baru sekolah, ya kan? Ya. Dan pintu gerbangnya itu utamanya di sini. Iya. Oke. Ini menurut penglihatan saya karena di sini kan kebun-kebun biasanya kan, ya kan? Iya. Di sini kebun. Ya, kemungkinan sih seperti inilah. Kurang lebih gambar denahnya. Nanti kita akan foto mungkin kalau nggak kelihatan ya. Ini di sebuah sekolahan di Palembang. Betul. Di Palembang. Di Palembang loh ini. Dan makhluknya seperti ini. Weh. Jadi ini emaknya dengan Kok emaknya sih? oh, iya. Wanitanya. Wanita besar kan dia bawa anak. Oh iya. Bukan emaknya dong. Iya, bisa jadi emaknya kan. Iya betul. Mungkin lah. Jadi ini yang di bayangan saya ya. Ya. Jadi matanya hitam, terus dengan apa namanya rusak kiri kanannya. Ya. Ini makanya saya ini pakai inilah namanya spidol kiri kanannya, pipinya ini. Ya. Lalu ini giginya kelihatan sambil tertawa dan dalam keadaan seperti ini. Ini darah semua, berjubah darah tapi warna putih. Warna putih. Betul, dengan rambut yang satu rambutnya ke belakang, yang ininya yang dewasanya. Oh iya. Dan yang anak kecilnya ini sama tapi dia tidak tertawa. Dia hanya mengikuti gitu. Oh. Gitu sambil bergandeng tangan di sini. Betul. Dengan matanya yang hitam juga dan ada borok-borok di atas ini. Jubahnya dengan jubah agak kecoklatan ini, bukan putih. Iya. Ini kemungkinan beginilah keadaannya wanitanya. Nggak bisa terlalu ini karena kebatasan waktu ya. Kemudian kalau pakai iPad lebih enak lagi. Okay. Ya nanti ya. Next. Ya mungkin nanti kita akan foto lebih jelasnya ya. Lebih jelas. Jadi kemungkinan seperti ini lah. Ini pas waktu dia menghadap ke. Ini menghadap ke si Firdaus tadi. Kamu melihatnya pas menghadap ke Firdaus kan? Betul. Jadi pas jalan kan dia jalannya kalau misalnya menurut visual yang saya lihat tadi. Tapi lu masih gambarin abstrak kan karena gambarnya di sini. Betul, masih abstrak. Betul. Jadi masih abstrak lah, maksudnya nggak bisa terlalu bagus lah. Nggak terlalu lebih sinkronisasi. Betul. Tapi alhamdulillahnya bisa dapet. Benar. Alhamdulillahnya bisa lah dapat karena saya Caritan juga sedikit, ngebayangin itu. Jadi ini kalau misal denahnya kan dia keluar dari sini ya mungkin kita bisa visualkan yang saya lihat ini ya. Ya. Mungkin kalau ada yang Jangan bisa lihat. Hah? Jangan lu coret, nggak bisa dipoto nanti. Oh iya. Kalau misalnya ada yang bisa gambar atau melihat ya. gimana situasi ya, saya kan ini
gambaran saya beda dengan gambaran Anda mungkin ya. Betul. Tapi ini yang saya lihat bahwa ini kan perpustakaannya. Iya. Dia keluar dari sini. Dinding sini. Ini rumahnya? Iya, ini rumah. Jadi makanya pas Firdaus lagi ngintip, dia keluar dari sini dan akhirnya menuju pohon ini. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itulah. Mau nanya ini bro, pandangan lu buat teman-teman kita yang nonton Dream Night Set, bukan yang dilakuin Rio, bukan Firdaus. Oke. Pandangan lu buat teman-teman yang nonton ataupun yang gimana gitu? Iya. Paling pandangan gue sih kayak misalnya apa yang dilakukan Firdaus mungkin ya, salah satunya. Jadi kayak mungkin datang ke tempat baru itu mungkin lebih salam dulu, mungkin terus membersihkan. Ya membersihkannya tuh macam-macam. Ada yang mungkin kotor lu bersihin karena udah lama nggak dipakai mungkin. Iya. Atau yang kedua, lu biasanya sebelum kita tidur tuh nebas-nebas kasur, biasanya begitu kan. Baca doa juga jangan lupa. Ya, baca doa jangan lupa, sama cuci muka atau bersih-bersih ya kayak tangan, rambut atau kaki lah gitu, cuci kaki, cuci muka, gosok gigi. Itu. Karena di balik itu kan bukan hanya makhluk yang ada di situ saja, bisa jadi makhluk yang ikut sama kita saat lagi di luar. Ya. Jadi mungkin itu salah satunya. Terus yang kedua berdoa, salam dulu ke rumah, kayak mungkin kalau di kita gitu ya, assalamualaikum. Ya, mengucap salam lah. Ya, mengucap salam dan berdoa masuk rumah mungkin, atau berdoa sebelum tidur supaya tidak diganggu saat tidur. Mungkin itu saja. Ya. Mungkin ini semoga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman Dream Night Set dan mengetahui bahwa makhluk halus juga berdampingan dengan kita ya. Betul. Jadi mungkin akhir kata dari kita seperti biasa ada quotes dari Dream Night Set. Betul. Itu jangan takut karena kita sama-sama berdampingan untuk hidup. Ya, itu saja. Ini jangan, buat cerita cermis. Kalau jurnal beda lagi. Jurnal beda lagi. Iya, ini cermis. Itu harus dipakai setiap hari ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, biar tahu video baru dari kita. Betul. Ya, jadi sekali lagi subscribe itu gratis supaya kita bisa dapat tab baru dan kamera baru. Iya. Semangat lagi kita. Semangat lagi. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe.